akhiri kita menunjang istilah meninggalkan, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Tentu saja ini berkaitan dengan sebagai inspirasi tema hari ini. Sekalian biasa programnya adalah melalui membaca Al-Quran terlebih dahulu, yaitu surah Al-Lahab, ya, surat Al-Masad. Maka insya Allah Bapak Ibu terus hafal ayatnya, tinggal melancarkan dan mengingatkan mungkin kaitannya dengan beberapa istilah hukum tajwidnya untuk sekedar mengingatkan, termasuk mengingatkan saya pribadi. Bapak sekalian, kita mulai membaca, biasa dicontohkan dan kita bareng-bareng, nanti beberapa istilah kita ingatkan kembali. Maka insya Allah nampaknya jelas, dan kalau tidak jelas insya Allah hafal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Maka Bapak Ibu, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Sayasla naran dhata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum mim masad. Fi jidha hablum mim masad. Ya Bapak Ibu, sebelum berlanjut ke slide berikutnya, kita ingatkan sekelas tajwidnya, bacaannya untuk perbaikan bacaan kita. Yang pertama kita ingatkan adalah terkait dengan tak, ya, tak yang mati terutama itu kan kita sebut dalam istilah tajwid dengan hamas, ya, ada desis. Jadi ketika tak itu dibaca, terutama ketika sukun, akan terasa angin keluar. Tabat, ya, jadi ada semacam angin keluar, ya, dari depan ini. Walaupun orang sering dengan istilah S, ya, terasanya itu, tapi sebetulnya angin, ya, ada desis keluar. Tabat, nah, ya, itu jadi ada angin. Dan teman-temannya yang punya sifat seperti ini, seperti kita ketahui dalam sifatul huruf itu ada 10 kan. Jadi fahatsahu syahsun sat. Jadi ada fa, ada ha, ada sa, ada ha. Kemudian shin, kha, sod, ya. Kemudian sin kecil, kaf dan ta. Nah, ini itu sekedar mengingatkan, mudah-mudahan kita teringatkan lagi. Kaf yang suka dipakai untuk azan, ya. Jadi akbar, jangan sampai ketukar sama qalqalah. Qalqalah justru mantu. Itu satu terkait dengan sifatul huruf. Kemudian yang kedua terkait dengan panjang pendek, ya.
Di panjang pendek ini memang kita harus hati-hati karena baca hadis, baca Quran, baca Quran itu beda. Baca Quran Arab maksudnya. Kalau hadis tidak seketat dan tidak semesti Al-Quran gitu ya, tidak seharus seperti Al-Quran. Termasuk misalnya kalau baca hadis kan yada ini boleh hanya 2 harakat saja, tidak ada pilihan, cukuplah 2 harakat. Yada misalnya kalau hadis. Tapi kalau Al-Quran ini istilahnya kan kalau kita teliti dalam ilmu tadi itu sebagai majiz munfasil. Artinya boleh menjadi pilihan 2, 4 atau 5. Jadi boleh yada, boleh yada, boleh sampai yada. Itu kalau dilanjutkan dengan abi ya, karena kalau menyambung lagi dengan alif lam jar. Tapi kalau berhenti masa harakat sebagai tabii ya ada. Jadi tergantung membacanya kita dilanjut atau berhenti. Itu yang kedua. Dan adalah terkait dengan tanwin ataupun dengan nun mati. Lahabin aslinya karena bertemu dengan wawu, apakah ada tasydid atau di huruf di depannya wawu? Bacanya adalah idgham. Bahkan idgham diguna ada dengungnya. Lahabin. Nah, jadi lahabin langsung ke wawu. Lahabin. Jadi sambil dimasukkan dan didengungkan, digunakan. Bapak sekalian, kemudian satu hal yang harus diingatkan juga ada ba yang dimatikan di sini dan sebelum dimatikan disidahkan dulu, ditasydid, ditahan. Atam nah, baru mantul. Jadi tidak watab gitu. Lagi ba-nya ditasydid. Tabbat yada ilam jadi tahan dulu dipantulkan. Itu ada beberapa istilah. Nah, kita punya waktu terbatas. Nampaknya satu ayat saja untuk tajwidnya karena kita ingin juga menelaah kandungan dan keterkaitan dengan tema. Tapi untuk lebih baiknya kita baca ulang untuk ayat ini. Mungkin ada perbaikan sekurang-kurangnya satu ayat yang bisa disampaikan ya. Jangan sampai saat ya, tapi karena waktu. Pas kalian kita ulang bareng-bareng saja, tidak harus dicontohkan dulu untuk kita. Mangga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu Mas Bukhari. Dan kebetulan kalau kita lihat ujung-ujung Al-Baqarah ayat awal sudah bicara tentang petunjuk itu. Jadi hudal lil muttaqin.
Baru alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi, kemudian hudal lil muttaqin. Ini kita yakini, ini kita satu keyakinan di dalam kehidupan kita. Jadi sebelum apa-apa kita jadikan Al-Qur'an sebagai petunjuk. Kemudian yang berikutnya, Al-Qur'an itu walaupun tidak disebut dengan buku sejarah atau kitab sejarah, tapi di dalamnya mengandung nilai-nilai sejarah. Jadi kalau tadi temanya adalah berkaitan dengan sejarah bangsa Indonesia, terkait dengan sebuah ungkapan Bung Karno, kalau tidak salah di tahun 1966, mungkin bapak-bapak sepuhan mungkin mengalami atau bagaimana. Kalau saya baru lahir tahun gitu ya, saya lahir 65, nah ini tahun 66, baru masih orok lah si bayi. Jadi itu tahun 66 pidato terakhir Bung Karno ya. Dan penyebutan Jakarta itu sebetulnya tema yang digaungkan oleh Kesatuan Aksi ya, waktu itu menurut yang saya baca itu. Bapak sekalian, jadi Al-Quran tentu saja walaupun sebagai petunjuk secara umum, tapi di dalamnya ada nilai-nilai sejarah. Kemudian sejarah itu bicara masa lalu tentu saja. Kalau bicara masa depan bukan sejarah, tapi itu mungkin cita-cita, harapan, ataupun mungkin keinginan sebagainya. Nah kemudian sejarah itu menjadi ibrah harusnya untuk kita menjadi pelajaran, baik itu masa lalu yang mungkin disampaikan Al-Quran ataupun masa lalu yang peristiwa-peristiwa sebelum Al-Quran turun ataupun setelah Al-Quran turun, termasuk sejarah bangsa Indonesia yang kita cintai ini. Muslim tentu saja semestinya dapat menyikapi Al-Quran dengan baik, termasuk mengambil sebagai dan juga sekaligus mengambil makna dari nilai-nilai sejarah itu. Nah, dengan kata lain, Muslim semestinya dapat menyikapi masalah itu bukan hanya dibiarkan begitu saja, hanya dibaca saja, hanya diketahui saja, tapi bagaimana mengambil pelajaran dalamnya. Nah, Al-Quran tentu saja banyak berbicara tentang masa lalu, antara lain dalam surat Al-Fil, Al-Kautsar, Al-Kafirun, Al-Masad. Jadi Al-Masad tadi salah satunya sudah kita baca terkait dengan masa lalu. Sangat-sangat banyak bicara masa lalu, di samping tentang masa kini yang akan dan masa yang akan datang yang akan kita hadapi, termasuk bicara hari-hari di hari kiamat dan seterusnya. Oleh karena itu, walaupun waktu singkat, tapi mudah-mudahan 4 surat ini mewakili minimal benang merahnya lah gitu ya. Benang merahnya dari 4 dengan masa lalu. Ini maksud saya dalam kaitan sejarah ataupun kalau bahasa lain, jangan melupakan, jangan sekali saya baca itu, jadi jangan sekali-kali melupakan ternyata, tapi jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Sekalian, jadi sekilas kita ingin mengambil benang merah dari 4 surat ini. Tentu mungkin kalau dibaca bareng-bareng lagi kelamaan, intinya saja dari ayat ini, Bapak sering membaca ayat ini, surah Al-Fil. Jadi dari mulai alam taro kaifa fa'ala rabbuka bishabil fil, alam yaj'al kaidahum fi tadlil, wa arsala 'alaihim tayran ababil, tarmihim bihijaratin min sijil, faja'alahum ka'asfim ma'kul. Nah, kalau dilihat tulisnya itu Al-Fil itu kan gajah. Tapi di balik nama gajah itu surat itu, maka sebetulnya ada sejarah tentang bagaimana peristiwa sebelum kelahiran Rasulullah. Maka kita bukan dengan tahun Hijriah, tahun apa yang kita pakai untuk ibadah kita, Ramadan sebagainya, maka sebentar lagi kita akan masuk bulan Rabiul Awal, bulan Maulid. So far sudah di penghujung ya. Sebentar lagi akan Maulid. Maka sebetulnya berkaitan dengan ini, bagaimana Rasulullah itu disebut sering dengan tahun gajah lahirnya kan itu. Nah, di sana sebetulnya ada satu peristiwa yang menggambarkan ternyata ada orang, ada komunitas, ada masyarakat, ada tentara, ada kan yang dengan menggunakan gajah mereka ingin menghancurkan situs-situs Islam, ingin menjadi peninggalan sejarah para nabi sebelumnya kan sebagai tempat ibadah, yaitu Ka'bah. Seperti kita ketahui, Ka'bah dari mulai zaman Nabi Ibrahim sudah ada. Nah, itu
oleh Raja Abraha dengan bala tentaranya ingin menghancurkan. Walaupun pada akhirnya oleh Allah gagalkan kan seperti tahu diutusnya burung al-babil, burung yang dilepas orang itu akhirnya kena dan jadi drop yang mungkin tidak bisa kita bayangkan. Kalau sekarang dengan musim corona mungkin waktu itu lebih dari corona karena langsung menyakitkan seperti yang dimakan ulat gitu kan. Jadi secara fisik kelihatan gitu kan. Jadi color dan sebagainya. Nah, itu. Artinya ternyata ada sejak yang ingin mengganggu terhadap perjuangan agama Allah termasuk situs-situsnya dihancurkan, dihilangkan agar nilai-nilai kebenaran Islam itu menjadi tidak ada gitu. Nah, hanya Allah dengan segala kekuatan dan kuasanya Allah gagalkan gitu. Nah, apakah juga hari ini dan ke depan akan terjadi? Bisa saja terjadi gitu. Inilah yang kita maksud, kita harus hati-hati, kita harus waspada. Jangan-jangan ada orang yang tidak senang dengan perjuangan Islam ini, yang tidak senang dengan agama Allah ini, sehingga banyak tempat yang harusnya abadikan, harusnya di tempat untuk musik dan sebagainya, ternyata dihilangkan. Dan sekarang banyak ya itu yang yang menjaga oleh para yang tidak ya karena pada ahlinya mungkin kita bisa baca di medsos dan sebagainya. Ya, kita kembali kepada al-fil yaitu tentang penghancuran peninggalan Nabi yang tadi sana aktivitas sebetulnya. Itu intinya bagaimana kita waspada dengan satu gerakan dari orang-orang yang ingin menghancurkan. Karena waktu kita lanjutkan sekalian, intinya itu jadi kita harus itu. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, kita lihat Al-Kautsar. Al-Kautsar itu secara bahasa maknanya nikmat yang banyak ya. Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Nah, dua ayatnya sebetulnya berbicara tentang sholat dan kurban, ya. Tentang nikmat dan seterusnya. Tapi ada ayat yang akhir sebetulnya yang menghubungkan dengan sejarah, yaitu sejarah tentang adanya orang-orang kafir Quraisy, ada orang-orang yang tidak senang dengan kehadiran agama Allah, sehingga menghina tentang keberadaan Rasulullah dengan turunannya. Jadi ketika Rasulullah ditakdirkan punya anak laki-laki yang namanya Ibrahim, Ibrahim ternyata tidak sekian lama kemudian Ibrahim sebagai Nabi Muhammad SAW waktu itu, maka orang-orang kafir menganggap kalau anak turunannya laki-laki meninggal maka dianggap itu tidak ada kelangsungan nanti ajarannya, tidak akan berlanjut, tidak ada kemuliaan kalau anak laki-laki di bawahnya tidak ada. Nah, sementara ya seperti yang terdengar yang justru memang muncul itu kan Siti Fatimah ya dalam peristiwa dalam sejarah yang sering disebutkan. Jadi memang secara kaitan dengan turunan Nabi yang laki-laki oleh Allah tidak lama kemudian diwafatkan. Nah, mereka menuduh ajaran Nabi tidak akan berlangsung lama. Ajaran Nabi ternyata akan terhenti karena turunannya yang laki-laki itu tidak ada. Jadi menghina kepada Nabi dengan kalimat terputus, dengan kalimat al-abtar dan sebagainya. Maka dijawab oleh Al-Quran sebagai jawaban kepada mereka hakikatnya, dan itu disampaikan oleh Nabi Muhammad kepada mereka yang terputus, yang akan berlanjut, yang akan membawa membenci terputusnya. Kalau mereka berlanjut satu, jadi akhirnya kehidupan di alam itu Bismillah pada orang yang kemudian berkata kepada orang
Kita sampai pada masuk keluarganya yang sampai itu menyebut agama Allah itu dan terus akan kita yakin inna dina indahul Islam, agama yang benar hanya Islam. Ketika ada orang yang mengatakan semua agama benar, tidak, itu orang yang tidak jelas imanannya. Orang yang imannya jelas adalah akan mengatakan agama yang benar itu adalah Islam, yang lainnya adalah tidak. Itu harus kita katakan kepada orang-orang yang mengatakan agama itu sama. So, ini nilai sejarah yang dihubungkan dengan orang-orang yang tidak senang dengan Nabi dan tunannya. Nah, sehingga dijawab oleh inna syani'aka huwal abtar. Ini kaitannya yang saya ibu ini yang nanti ada dan untuk pada seni berulang dengan orang Quraisy mengajak kamu sama sudah menyembah apa itu dan nanti ketika juga akan beribadah kamu menyembah Tuhan kamu, menyembah Allah itu. Nah tentu saja Islam dengan ajaran-ajaran seperti itu mencampur baur dan ibadah tidak benar. Jadi sehingga dijawab oleh Allah yang kemudian disampaikan oleh Allah kepada Nabi sendiri. Kul, katakanlah wahai orang-orang kafir, ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Tidak pernah mau menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum, dan kalian juga bukan penyembah ma'abud apa yang aku sembah. Bahkan diulang wala antum, dan juga bukan penyembah apa bagi kamu agamamu dan bagiku agama. Jadi ajaran yang sekarang mencampur baurkan ibadah dan sebagainya akidah di dalamnya, maka sesungguhnya itu sudah melupakan ayat seperti ini. Terbatas kita lanjut saja tempat yang terakhir yang terkait ini menyangkut bagaimana ada kelompok yang ingin menghancurkan perjuangan agama. Jadi kalau mengajak benar disuruh menghapus dan menghapus dan mengajak tidak mengikuti agama ajaran Rasulullah. Nah, orang-orang yang seperti ini, seperti Abu dan istrinya itu, maka Allah ancam mereka akan masuk akan bernyala-nyala. Makanya sekarang ada orang-orang yang ingin menghancurkan berusaha meninggalkan ajaran agama, mungkin secara lisannya, mungkin secara yang lain, terlalu menurutnya itu kan dikalimat langsung oleh Rasulullah dan istrinya. Biarkan istri itu lebih hebat gitu ya ketika tentu istri itu ibu nih bercanda. Jadi kalau ibu dipakai untuk sesat bisa lebih sesat. Baik-baik itu punya rasanya dan istrinya juga kalau dibawa oleh suami. Di sini mungkin kalau bicara keluarga, bagaimana untuk menyatukan visi bagaimana suami istri itu
dibawa ke arah yang sama-sama baiknya, sama-sama benarnya. Karena kalau salah satunya ada yang tidak benar, bisa salah satunya terbawa oleh yang tidak benar itu, gitu. Makanya untuk kita yang punya putra putri kita, cucu kita, mungkin bisa 5 yang kita bawa sehingga 3 orang dengan isinya merupakan perjuangan dalam kehidupan jamaah sekalian Bapak Ibu. Jadi ini bahkan bukan hanya bicara asbabun nuzul, bukan bicara tentang asal usul turunnya, tapi langsung diabadikan oleh dengan kalimat tabbat yada abi lahabin wa tab. Jadi di dalam terjemahnya itu disampaikan binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa. Jadi dengan segala susah payahnya mereka gerakan, pada akhirnya mereka tidak akan punya nilai apa-apa di hadapan Allah. Bahkan sudah disiapkan mereka masuk neraka apinya yang bergejolak, ya tidak berfaedah harta benarnya dan apa yang dia usahakan. Dan juga istrinya yang ikut terlibat, bahkan membawa kayu bakar. Menurut ada tafsir bahwa kayu bakar itu bisa bermakna mana siksa yang bawa. Ini menjadi isnya bakar. Sekarang itu banyak motivator, kalau motivator bagus ya, sekali. Isinya jadi provokator. Kalau yang tadi ada istrinya jadi akhirnya jadi panas, kan? Jadi kalau masalahnya kompor gitu ya. Nah, langkahnya tadi sangkut kaitnya dengan ancaman Allah di akhir. Maka kemudian dari faktor tadi sampaikan, maka kita simpulkan kandungannya dalam rangka mengingat surat ini, dan termasuk tentu saja hubungannya dengan peristiwa katakanlah 30 September yang maka kita dan ternyata sejak dulu orang ataupun kelompok yang ingin menghancurkan simbol-simbol agama. Kalau sekarang ya katakanlah simbol agama ini punya jilbab, ada orang yang ingin berusaha hilang, walaupun alhamdulillah dengan segala perjuangan para aktivis masuk para ulama, jilbab kerudung sudah masuk di kepolisian, sudah masuk di ketentaraan, sudah menjadi simbol yang masih dipakai. Mudah-mudahan sampai selanjutnya gitu ya. Kemudian ada juga orang atau kelompok yang ingin menghina Nabi dan ajarannya. Nah, ini kemarin kan sempat ramai ya. Ada seorang yang asalnya seorang Muslim katanya kemudian pindah agama dengan segala keberaniannya serta merta dia menghina Nabi. Akhirnya masuk penjara ya. Nah itu. Jadi itu karena ada bukan yang kaitannya dengan penyesatan dan penghinaan terhadap agama. Cuma yang maksud adalah agama Islam. Kemudian yang ketiga, kita juga perlu memahami bahwa ada orang atau kelompok yang ingin mencampur baukan agama lainnya. Mungkin tadi saya katakan ada liberalisme dan sebagainya. Bahkan sahabat yang lain seolah tidak ada Quran. Udah banyak cara tentang udah yang kira utama ada segala ayat Quran, tapi dan misalnya kemudian dibicarakan kemudian bahas dari berbagai sumber kayaknya. Kita harus hati-hati, itu masalah akidah, itu masalah prinsip, itu masalah yang sudah dibahas di dalam Asmaul Husna dan sebagainya, itu sudah begitu kuat dan pokok ya. Bukan masalah furu'iyah itu, tapi masalah usuluddin. Bukan masalah cabangnya agama, tapi itu masalah dasar di dalam agama. Yang seharusnya tidak lagi diungkap dan tidak bicara kali karena itu sudah menjadi dasar. Sudah ada dalam kalimat la ilaha illallah, sudah menjadi bagian syiar kita. Kemudian yang keempat adalah bicara bahwa ada orang atau kelompok yang ingin menghalangi perjuangan Islam
Bisa melalui mungkin perdagangan, bisa kalau saran bisa melalui politik, bisa juga dalam hidup kita. Memang itu tadi sejarah terkadang berulang walaupun dengan bentuk dan jenis yang mungkin berbeda gitu. Maka dengan isyarat dalam surat Al-Lahab tadi, bagaimana kita juga harus menyikapi sebaiknya, termasuk menguatkan keimanan kita, menguatkan keyakinan kita bahwa kalau ada sebagian ataupun mencoba mutaati yang sudah jelas tentang hal yang mendasar, tentang keimanan, tentang Tuhan, tentang Nabi, dan tentang maka kita sudah siap menghadapinya, bahkan sudah menanamkan kepada turunan kita itu sebuah hal yang menjadi pokok. Bahkan di lahir saja dengan suara azan, artinya suara dan kalimat la ilaha itu sudah ditempelkan, sudah ditanamkan. Jadi sebelum yang lain-lain. Nah, Bapak sekalian, itu saja yang dapat sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, dan sebagai penutup kita, semoga saja kita, saya, Bapak, Ibu-ibu dapat teringatkan dengan ayat Al-Quran di atas, maksudnya 4 surat tadi, juga dapat teringatkan oleh peristiwa-peristiwa lainnya, termasuk peristiwa yang terjadi di bulan Oktober dan di bulan September yang terjadi dulu, yang terjadi di masa lalu dalam kehidupan pribadi. Mungkin kita punya pengalaman masing-masing, kita sebagai pribadi, keluarga mungkin juga dalam kaitan dengan sebagai suami, sebagai istri, sebagai anggota keluarga, atau bagian dari masyarakat kita, dan juga sebagai bangsa warga negara merdeka ini yang kita cintai ini, kita bisa mengambil pelajaran. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Nah, ya, nggak usah dibuka tanya jawab. Sampai di sini saja dulu. Mudah-mudahan bermanfaat, dan kalau ada yang kurangnya mohon dimaafkan. Itu sebuah refleksi dari beberapa surat yang disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan dari ayatnya juga.